Dia kick down, nih coba nih videographer, coba arahin ke arah speedometer. Nah, biar real nih ya. Anteng, suara anginnya juga anteng loh. Ini sih kalian punya yang 470 dibandingkan yang HR-V RS 488 lebih berisik HR-V RS sih. 130 guys, 120. Lihat tuh. Tuh. Anteng, suara anginnya lebih berisik di HR-V sih sumpah. Halo guys, welcome back to CV Indonesia bersama kami Reza Rever. Di video kali ini kami sedang bersama Suzuki Jimny 5-door. Tapi kalau kami bahas biasanya tentang off-road atau segala macam, kami udah pernah bahas. Kami waktu itu udah pernah off-road sama mobil ini, pernah jajal di medan yang berat, pernah jajal di on-road juga. Cuma video kali ini agak sedikit berbeda. Karena video kali ini, mobil ini akan kami bawa tes yang keseharian. Dimana mobil ini apakah cocok banget untuk dipakai kalian sebagai mobil daily, yang mana justru akan sangat jarang sekali untuk off-road. Karena Suzuki Jimny 5-door itself sebenarnya mobilnya lebih logical dibandingkan dengan yang varian 3-door. Kalau yang varian 3-door memang collectible items, dia bentuknya unik, lucu, tidak sangat praktikal. Kalau di mobil ini masih punya 5 pintu, masih lebih panjang, ada bagasinya, bisa bawa orang lebih banyak, jadi lebih praktikal. Tapi apakah mobil ini masuk akal untuk kalian pakai jadi harian? Mengingat harganya sebenarnya masih oke banget ya. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT review Suzuki Jimny 5-door. Oke, ini dia Suzuki Jimny 5-door. Harganya dia di 470-an sampai 480-an. No goreng-goreng ya sekarang. Dia ada yang Rhino juga, yang Rhino tuh di 500 kalau nggak salah. Jadi, ya inilah Suzuki Jimny 5-door. Dia lebih praktikal, lebih logical secara bayar. Nah, dan harga yang segitu 500 jutaan, kalian sudah dapat SUV 4x4 proper yang bisa menjadi opsi bagi kalian. Misalnya kalau lihat Chery J6 gitu ya, dia terlalu kecil, ground clearance-nya, approaching angle-nya yang mana sering nyangkut. Kami pakai kemarin juga sebenarnya sering nyangkut banget gitu ya. Dan masih EV, jadi kalau ke luar kota, lagi adventure, off-roadan sama teman-teman, kalian pasti akan kepikiran soal range-nya. Nah, sedangkan kalau mobil ini tidak sama sekali. Kalian gak usah pikirin range, mesinnya masih irit, jadi masih oke lah untuk menjadi opsi lah. Kalau bagi kalian misalnya mau pakai mobilnya jadi daily, masih oke banget karena since mobilnya juga pakai mesin yang digunakan di R3 dan XL7. Jadi masih cukup oke untuk dipakai daily. Tampangnya nggak usah dijelasin lagi lah ya, ini ya, this is a Jimny. Mau samping, belakang, semua this is a Jimny udah pasti. Sampai belakang plastik-plastiknya udah siap banget. Approaching, departure angle, ground clearance. Ground clearance sudah di atas 200 mm, jelas lebih tinggi daripada Chery J6. Approaching angle-nya sudah di atas 40 derajat, jadi mau dimiring-miringin lebih enak. Dan dengan yang 5-door ini, bahkan untuk off-road, wheelbase lebih panjang, sangat berpengaruh sekali untuk off-road yang lebih capable karena nggak gampang goyang seperti yang 3-door gitu ya. Dan dengan dia memiliki 5 pintu ini, dia jadi, lihat yuk, kita lihat sini. Nah, dengan 5 pintu ini, jadi mempermudah banget untuk kita masuk ke dalam. Jadi, kalau dulu kan, kalau yang 3 pintu kita harus majuin dulu yang baris depannya untuk kita masuk ke belakang. Tinggi gua 175 cm dan di belakang sini, nah, dia masih oke banget lah, tinggi kami 175 cm. Ini posisi duduk kami 175 cm juga di depan, jadi orang-orang tinggi-tinggi juga masih bisa. Tinggi rata-rata orang Indonesia itu 170 ya, jadi kalau 175 itu masih oke banget. Nggak dibayar sama ini, tapi ada cup holder 2 di belakang, jadi kalau kalian mau ada lumayan praktikal di belakang sini, bahkan masih ada seat back pocket, jadi kalau mau naruh di belakang sini masih bisa gitu ya, naruh-naruh barang juga masih bisa gitu. Dan di tiap pintunya masih ada power window, jadi kalau misalnya, tapi nggak auto ya, cuma jadi kalau kalian mau buka sampai bawah bahkan full ketutup. Karena kalian tahu kan biasanya kalau yang mobil-mobil off-road gini paling cuma segini doang nih,
Nah, dia bener-bener sampai full nih bawah. Dan ya kalau kalian lihat mobil-mobil lain yang kacanya di sini kadang suka kacanya kan dari tengah sini ya. Ini masih ada dari sini, jadi masih cukup oke lah. Walaupun nggak auto up ataupun auto down, lumayan, tapi lumayan masih bisa lah. Masih ada speaker di bawah sini dan juga masih ada lampu nih di bawah sini nih. Tuh masih ada lampu. Oke, ini ada ke atas masih bisa ya. Masih cukup lah kalau mau duduk 2-3 orang. Masih bisa duduk 3 orang nih. Masih muat dan nggak kepala kita nggak ke jedok ya kayak misalnya di HRV gitu ya, masih bisa nih duduk sini gitu. Dengan ada 5 door ini juga dia kan makin panjangnya jadi hampir 4 meter gitu ya. Dia jadi punya kepraktikan ya bagus ya, bukannya masih ke samping memang, tapi dia udah ada pegasnya tuh, jadi ketarik sedikit aja, nggak usah tarik kenceng-kenceng. Dan bagasinya lumayan gede sih ini lumayan lega. Bahkan kalau yang 3 door aja kalian 3 baris tegak lebih pendek dibandingkan dengan mobil ini udah 2 baris tegak. Jadi ini 2 baris tegak aja, sisanya masih lebih panjang ke belakangnya. Kalau yang 3 door udah 2 baris tegak, sisanya masih lebih pendek. Jadi ini memang lebih praktikalnya luar biasa. Belum lagi baris 2-nya masih bisa dilipat ke depan. Tuh. Mau bawa sepeda, mau adventure gitu masih tetap bisa. Jadi ya harian misalnya mau bawa barang-barang stroller sepertinya atau car seat 1, stroller belakang, mobilnya masih bisa banget kalau misalnya mau ibu-ibu gitu ya. Pakai ini jadi daily. Karena kan misalnya suka nih misalnya bentuknya J6 gitu. Tapi listrik range-nya terbatas karena actual claim mereka juga sebenarnya ternyata cukup jauh gitu ya. Nah, mending ini sih sebenarnya. Gitu. Belum lagi mobil ini masih bisa minum bensin subsidi, guys. Karena ya walaupun kami tidak menyarankan ya sebenarnya ya. Nih, sini. Karena oktan dia tuh bisa dari oktan 90. Jadi kan isi bensin di oktan Pertalite masih bisa nih mobil. Sebenarnya Pertalite masih bisa banget. Gitu. Oke, kelengkapan lainnya basically sisanya semuanya sebenarnya memang dia belum ada ADAS ya. Cuma satu-satunya minus cuma kuncinya aja, tapi dia keyless, puter enteng, nyalain speedometer juga sudah lengkap di tengah sini. Ini kalau mau lihat, kita bisa menampilkan banyak banget lah dari speedometernya sebenarnya. Ini karena pintunya kebuka ya. Ini average fuel consumption, range-nya, mau lihat average ini, terus driving time, lengkap sih sebenarnya. Instant fuel consumption lumayan banyak, terus setirnya udah ada cruise control, dan yang kiri udah ada volume, yang tengah 9 inci dan dia udah terintegrasi ya. Jadi kalian tuh kalau kita nanti sambil jalan bisa langsung actualnya bisa kelihatan semua ya. Ini 9 inci udah sama kayak di Grand Vitara, Fronx, Baleno, itu semua sudah ada di sini gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya bensinnya habis, dia bisa langsung ngasih tahu posisi pom bensin terdekat. AC-nya udah digital dan dia udah auto climate control, bagus ya. Lengkap banget mode-modenya. Terus juga di sini untuk buka pintu, buka kacanya ada di sini. Tuh, bagus ya. Ini untuk yang depan. Terus ini untuk yang samping. Nah, tuh kacanya sudah auto. Untuk yang samping sih udah auto up dan untuk udah auto down deh. Auto up, nggak down, udah auto up. Dan bagusnya tuh all the way ke bawah gitu ya. Masih ada sedikit ruang penyimpanan di bawah sini. Ini door trimnya. Ya gitu ya. Terus juga ini yang varian tuas transmisinya otomatis, ini otomatis PRDL. Terus ini untuk merubah ininya, all grip pro, masih rem manual which is bagus, masih ada ruang penyimpanan sini tuh, masih oke. Sun visor masih ada kaca tuh, bagus walaupun nggak ada lampu ya. Tuh ada kaca guys, tapi lampunya tinggal dari sini aja. Masih cukup praktikal sih untuk mobil yang off-road banget gitu. Biasanya mobil off-road 4x4 proper ya, bukan cuma all-wheel drive atau segala macam. Biasanya nggak seproper ini sih. Jadi kami ngomong mesinnya sama ya, sama R3 dan segala macam. Ya basically dia K15B. Cuma dia ada yang di-tune sedikit karena bukan yang melintang ke kanan kiri, tapi melintang ke belakang karena dia memang basicnya platformnya untuk penggerak roda belakang, bukan roda depan. Dia K15B, dia tenaganya 100 PS dan torsinya di 135 Nm. Jadi masih sama, dia pilihan transmisinya sama kayak R3 dan XL7 juga.
Yang manualnya 5 speed, yang matic-nya 4 speed torque converter. Jadi mirip kan? Dan itu terkenal irit juga loh. Dan seberapa irit? Yuk kita coba deh mobil ini. Apakah enak buat daily? Jadi kita nggak akan tes off-road, karena kita udah pernah tes off-road. Kalau kalian mau nonton di sini ada beberapa kali kami tes off-road si Jimny 5 door ini. 3 door juga pernah. Nah ini kita tes hari-hari pakai mobil ini gimana sih reliable-nya untuk kalian. Let's go, kita coba. Oke, bagaimana rasa berkendara dan kita pakai untuk daily ini mobil ya. Ya kebetulan kita lihat on road aja, macet-macetan, ketemu jalanan Jakarta ya. Unik sih, unik macetnya ada, tapi ada tolnya juga karena memang kota besar ya. Jadi kita kalau misalnya kalian tinggal di daerah urban masih akan ngerasain tol, masih akan ngerasain macet-macetan gitu ya. Ini kita lewat speed bumps untuk sebagai menanda suspensi mobil ini. Tuh, masih oke loh, empuk loh. Untuk mobil off-road seperti ini dan dengan harganya yang masih sangat terjangkau sekali. Ya, di bawah mobil ini harga 4x4, ini apa? Kalau kalian bisa sebutkan sama kami. Ya, dan ini udah terjangkau banget, harganya 470 juta startsnya. Ini udah terjangkau banget, 4x4 full loh ya, bukan AWD doang loh ya. Dia full 4x4, jadi bener-bener dia all gripnya kalau di Suzuki itu ada beberapa level. Kalau ini sudah masuk yang all grip pro karena dia sudah 4x4. Dia penggantian ada di bagian sini, dia sudah ada 4L-nya, ada 4 high-nya dan ada 2 high-nya gitu ya. Mobilnya benar-benar kalau ngomongin soal off-road kita udah nggak usah bahas lah ya. Capable, kita udah pernah berkali-kali bikin konten soal off-roadnya. Ini kalau on-road capability, what if kalian beneran pakai mobil ini untuk daily, terus atau istri kalian pakai ini untuk daily, atau misalnya kalian Jeep banget nih, mobil-mobil kotak kayak gini banget nih. Terus ya di rumah ada Jeep Wrangler gitu ya, terus mungkin ada tank 300 atau tank 500 gitu ya, terus punya G-Class gitu ya. Ya terus sukanya satu lagi ini gitu, dan yang karena ini paling kecil ya ini jadiin daily gitu ya. What if kalian kayak gitu? Atau kalian perempuan di rumah, kalian suka nganter anak tapi suka mobil kotak-kotak SUV yang tinggi, udah nggak mungkin ini gasruk trotoar aja, udah nggak mungkin, apalagi polisi tidur gitu ya. Ini kena kita hajar ke trotoar kanan juga mobilnya nggak akan gasruk, nggak akan rusak ini. Ini bahkan bisa naik justru ya, malah bisa pindah trotoar. Ya which is tapi jangan nanti viral gitu ya. Ini maksudnya ini mobilnya akan sangat aman banget kalau misalnya kalian kasih ke, misalnya nih para suami yang lagi nonton, kasih ke istrinya bahwa ini dia tutup daily. Nggak yang gede-gede banget sebenarnya secara mobil, tapi dia pasti tidak akan gasruk bempernya. Akan aman banget karena kolongnya tinggi banget, segala macamnya juga tinggi. Visibilitas bagus banget. Visibilitas kenapa bagus banget ya, mobilnya kotak ya. Pilar A di bagian sini saja karena tidak miring, jadi tidak terlalu mengganggu sama sekali. Kita udah bisa lihat ujung kanan kiri dan kita bisa melihat ujung depan dari mobil ini juga bisa kelihatan. Karena apa? Karena mobilnya juga kotaknya kelihatan, nggak tipikal kayak SUV lain yang langsung turun ke bawah gitu ya. Udah kelihatan. Terus juga spionnya di sini kotak besar, kelihatan juga belakang, kaca belakangnya kotak juga, belakang kaca pilar B, kaca pilar C, D, C dan D-nya itu juga kotak gitu. Jadi kita ngeliat kemanapun ini gampang, mobil ini udah gampang. Jadi kayak semua itu well layout gitu, dan nggak, bukannya mobilnya jauh gede lebar banget juga. Jadi kita kalau mau ngambil apapun juga gampang gitu ya. Ya kami expecting mobil 4x4 tuh se-rough si misal LC zaman dulu gitu ya, udah nggak ada nyaman-nyamannya. Ya zaman sekarang memang sudah bisa dibuat nyaman. Dan uniknya, tipikal Suzuki lainnya, dia tetap kedap kabinnya. Ini kondisi anginnya kayak gini ya, ditutup. Ini mobil 4x4, kacanya pilarnya kotak kayak gini. Harusnya pasti kalau kita kecepatan di kaca, ini lagi kecepatan di atas 60 ya, di 70 km/jam. Biasanya di sini tuh udah nggak ada nyaman-nyamannya karena pasti ada whistling lah. Kita kan bentuknya nggak aerodinamis, pasti dia melawan nih ya, gitu. Jadi kalau pakai daily sih mobil ini enak banget sih. Para wanita pasti senang nih pakai mobil ini karena lihat kanan kirinya daily, semua informasi yang ditampilkan juga gampang. Mau connect Apple CarPlay or Android Auto juga bisa di sini. Perempuan-perempuan yang suka males isi bensin daripada diomelin sama suaminya sebelum nyampe rumah, pasti akan diingetin bahwa dia harus segera isi bensin dan dia langsung diarahin nih ke pom bensin terdekat. Jadi which is bagus gitu ya. Minusnya pasti ada dong. Ya, mobil kotak begini, tinggi, ngangkang, dan memang basisnya platformnya leather frame, dia ojek belok begini ya, nah, limbung sekali. Nah, itu dia. Limbung, memang, cuma memang bandingan suspensi Jimny itu selalu empuk loh.
kalau dipakai untuk off-road kayak gitu, suspensi Jimny itu capable banget. Kita nggak kerasa kayak dibanting banget sakit gitu ya. Kok suara di kuping juga kayak nggak langsung jedak, enggak. Masih enak banget si Jimny ini bandingin suspensinya. Cuma memang ada yang harus dikorbankan. Yang dikorbankan adalah, itu waktu speed bump sebarusan. Dan yang harus dikorbankan itu adalah sebuah limbungnya ya. Yang kita lihat, wow, baru digoyang dikit aja. Wow. Tapi bagus ya, karena dia bukan EPS ya, dia masih hydraulic. Dia beratnya pas menurut kami, berat dari setirnya. Dan dia feedback dari jalanan masih kerasa untuk mobil seperti ini. Ini masih lucu loh, makanya no wonder orang tuh ketagihan sih sama Jimny. Kami ngerti banget sekarang akhirnya, kenapa orang bisa seketagihan gitu sama Jimny. Ini bener-bener kayak, ya udah, liatin konblok nih ya sekarang. Sisanya sih, tapi memang torque converter dari mobil ini bukan untuk yang kenceng-kencengan ya. Tenaganya juga memang sedikit lebih di adjust. Jadi kita misalnya tutupin kickdown, tapi high revving ya. Lumayan high revving. Cuma memang pas kita lihat penambahan di speednya tidak terlalu signifikan. Tapi ini 120 nih ya. Ini kita udah 120 loh. Stabil loh. I must say, naik Avanza lebih tidak menyenangkan di kecepatan tadi dibandingkan Jimny. Ini Jimny lebih stabil. Wow, Jimny lebih stabil bahkan dibandingkan naik di, ya kami kalau misalnya lagi keluar negeri suka dipesenin sama beberapa brandnya tuh naik taksi warna biru yang armadanya Avanza gitu ya. Jadi kami lumayan hafal kalau naik sama Avanza dan kawan-kawannya. Dia kickdown, nih coba nih videographer, coba arahin ke arah speedometer. Nah, biar real nih ya. Anteng, suara anginnya juga anteng loh. Ini sih kalian punya yang 470 dibandingkan yang HR-V RS 488 lebih berisik HR-V RS sih. 130 guys, 120. Lihat tuh. Tuh. Anteng, suara anginnya lebih berisik di HR-V sih sumpah. Ini stabil dan suara dari kabinnya nggak kayak yang ya nggak videographer, anggukin di kamera. Nah ya kan? Ini mungkin di mikrofon kalian bisa denger juga nih. Ini nggak sampai kayak wah, ini naik, bahkan kami pernah naik Wrangler lebih tidak enak dibandingkan mobil ini di kecepatan sekian tadi. Memang, tapi kalau buat sekalian tekuk begini ya limbung ya nih. Wow, hampir ngangkang ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang 3-door-nya, ini juga jauh lebih menyenangkan. Jadi makanya kami bilang, kenapa kami pengen tes yang akan relate untuk daily. Ini beberapa hal ini, kalau kami rasa yang 5-door ini memang diperuntukkan kalau kalian misalnya punya Jeep di rumah. Wah, kalian tuh Jeep banget gitu. Wah, udah punya G63 gitu misalnya. Terus pengen pakai daily yang untuk mobilnya harus kotak banget deh. Ya Jimny 5-door sih. Nyaman banget ini kalian. Minusnya cuma limbung sama tenaga ya. Tapi bahkan kalau tenaga kami bisa bilang masih lebih responsif dibanding Bronx. Ini sih impress sih kami sama mobil ini. Bahkan kami pakai daily masih enak banget. Jadi untuk stop and go masih cukup banget mobil ini menurut kami. Transmisinya memang bukan yang untuk kencang-kencangan, tapi memang K15B memang untuk lebih responsif sih. Gitu. Sekarang kita mau tes akselerasinya dulu. Kita lihat apakah mobil ini masih bisa berakselerasi dengan enak. Sebenarnya tes akselerasi tidak akan terlalu relate untuk daily ya, tapi daily relate untuk misalnya kalau nggak pakai mobil ini, gimana sih pull powernya dari mobil ini untuk take over mobil lain, karena kan itu pasti memang penting kan buat para CVTs. Misalnya kalau mobilnya nggak laju gitu, at least mobilnya laju kan. Kalau mobilnya laju kan enak gitu untuk dipakai harian gitu. Kalau misalnya lemot banget kan juga males kadang kan CVTs. Oke, sudah tes kami beberapa kali. Metodenya paling cepat itu adalah ketika dimatikan AC, traction control mati, dan kita mulainya dari L, terus dinaikin ke 2, dinaikin ke D. Ini akselerasi paling cepat di situ. Oke. Kita jajal akselerasinya. Traction control udah mati. 3, 2, 1. Oke. Oke. Dan 100. 0 sampai 100. Ya, ini paling cepat di 14,29 detik. Ya. Memang dia tuh pas di bawahnya kenceng banget ya, tipikal K15B gitu ya, tarikannya bawah.
dia narik banget, ditahan gitu sampai atas. Tapi pas begitu di menengah atas, dia nafasnya kehabisan. Jadi pas di atas 60 menuju 100, dia kalau udah kita bejaknya dari awal, dia kayak langsung kehabisan napas. Jadi menuju 100-nya agak sedikit lebih lambat gitu ya. Oke. Nah, kalau di belakang sini paling banding suspensi semuanya masih sama. Dia nggak ada perbedaan sama sekali. Kekedapan kabin juga masih bagus. Di luar tuh suaranya masih kenceng ya. Jadi kita tutup. Bagus, padahal dia nggak ada sama sekali. Apa namanya, double glass apapun nggak ada. Ini masih kedap as iris gitu ya. Tipikal Suzuki aja memang. Peredaman-peredamannya bagus, segala macam ya. Suzuki memang selalu juara ya. Underrated banget soal itu. Nah, tapi paling yang agak jadi minus untuk kami adalah posisi duduknya nih. Kalau lagi di perjalanan jauh gini, dia tuh karena mungkin chassisnya leather frame ya, jadi agak theatrical banget nih. Jadi kalau ngelihat yang nyetir di depan itu kayak berasa lebih rendah jauh dibanding kami. Jadi bawahnya tuh kayak dia, waduh, bawahnya kayak kalau dia ngerem, apalagi kan mobilnya tipikal leather frame ya, pasti ada brake dive-nya. Rasanya kayak mau jatuh gitu. Sama paling jok yang tatakan bawahnya agak kurang panjang, jadi tidak terlalu menyangga paha kami yang baik gitu, dengan baik gitu ya. Padahal ini baru kami bukan yang badannya big size juga ya. Mungkin kalau yang badannya big size akan merasa pahanya lebih tidak tersangga lagi di belakang sini. Legroom wise tidak ada problem sama sekali. Headroom apalagi mobil kotak begini mah tinggi pasti. Jadi ya feelsnya spacious di belakang sini. Even though mobilnya kecil, tapi karena bentuknya kotak-kotak rasanya tuh kayak gede banget di belakang sini. Feelsnya tuh kayak mobil yang jauh lebih besar dan kita kayak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mobil lain karena memang karena sasisnya tuh lihat speed bumps tadi, karena sasisnya juga lebih tinggi gitu ya, jadi memang berasa mobilnya lebih tinggi juga. Jadi ya enak sih duduk belakang sini kalau kalian mau pakai jasa pengemudi. Minusnya nggak ada armrest aja sih di sini, tapi sisanya sih berasa kayak orang yang lebih tinggi aristokrat gitu ya, ngeliatin orang. Karena mobil-mobil kayak LCGC, LMPV lewat sebelah kita tuh bawahnya lebih rendah gitu daripada kita. Padahal sebenarnya pas dilihat mobilnya juga bukan yang tinggi-tinggi banget. Memang tinggi kolongnya ya, bukan yang gede-gede banget juga. Cuma berasanya bisa dapet sih rasanya kayak gitu. Dan 4x4 proper lagi ya. Oke, jadi tadi kita udah jajal Suzuki Jimny 5 door. Kita lihat efisiensi akselerasinya di dalam on-road. Mungkin kalau banyak yang off-road udah pada tahu lah ya. Jadi kalau yang on-road kita bahas. Jadi karena memang sejatinya ini mobil yang varian 5 door ini untuk lebih yang logical reason kalau mau beli. Bukan yang 5, soal 3 door kan emotional, pasti disimpan atau mungkin ya cuma buat off-road doang. Kalau yang 5 door ini mau dipakai harian, masih bisa banget gitu. Nah, tapi sekarang kita sama Mbak Eka lagi nih. Ya. Karena Mbak Eka nih lumayan ya membantu kami untuk, sebelumnya kita udah pinjam Frong sama Mbak Eka ya. Terus kita pinjam Suzuki Jimny 5 door untuk membahas juga. Nah, Jimny 5 door nih Mbak. Ya. Saingannya lagi banyak banget nih. Banyak sekali ya yang SUV kotak seperti ini ya. Kotak seperti ini. Lagi bermunculan. Gara-gara dia viral semuanya ngikut-ngikut ya. Semua ngikut ya. Iya. Ikut Jimny 5 door. Nah, sekarang harganya berapa aja sih Mbak? Dia varian-variannya? Harga ini variannya dia di 470. 470-an. Ya, oke. Itu. Harga yang paling terendahnya di 470. 470 paling rendah. Oke, manual. Terus kalau untuk Matic-nya di 480-an. 480. Oh, nggak jauh ya spreadnya angkanya. Oke. Ada promo apa emang sekarang lagi? Terus kita juga ada satu lagi, Jimny Reno. Tapi yang varian paling tinggi. Yang warna putih. Yang putih. Oke, full aksesoris ya? Ya, full aksesoris. Tapi ini kalau nambah aksesoris gini bisa kan? Bisa. Nah, Mbak. Ya. Kalau mau hubungin kemana Mbak? Hubungin ke Eka Suzuki di 0812 880 9671. Oke, Instagramnya di mana Mbak? Instagramnya di Eka Suzuki 21. Atau di web Eka di www.promosuzukimobil.com. Oke. Hubungin Mbak Eka pokoknya kalau kalian mau dapat promo terbaik tentang Suzuki Jimny 5 door, oke? Dan Suzuki lain ya, kemarin kami juga pernah bahas Suzuki Fronx ya. Oke CVT, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Namun juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Suzuki Jimny 5 door bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan menghubungi Mbak Eka pastinya. Nomornya ada di sini, Instagram dan juga websitenya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.